Halo teman-teman semua, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Di sini izinkan saya mau sharing pengalaman saya mengenai donor ginjal yang sudah saya jalani. Belum lama ini di bulan November saya operasi dan saya juga sempat beberapa kali update dan menceritakan kisah saya di media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan begitu banyak apresiasi, doa-doa baik, ucapan untuk saya, terima kasih banyak. Dan tidak sedikit pula yang bertanya, apa sih Kak donor ginjal itu, ngapain donor ginjal itu, terus apa aja sih langkah-langkah donor ginjal itu, dan lain-lain banyak pertanyaan seperti itu karena memang tidak semua orang tahu ya mengenai hal itu. Jadi di sini saya mau coba sharing uh, yang sudah saya jalani. Jadi langsung aja, donor ginjal ini pertama, yang namanya donor itu pasti tidak saya jual ya. Jadi ini banyak banget teman-teman yang nanya, Kak tolong dong jualin ginjal saya, bla bla bla, saya lagi punya kesulitan keuangan ini itu. Jadi mohon maaf, di sini saya bukan calo untuk menyalurkan ginjal-ginjal kalian gitu. Yang jelas donor ginjal itu artinya saya memberikan ginjal saya secara sukarela. Di Indonesia donor ginjal itu ginjal tidak boleh diperjualbelikan karena ada undang-undang yang melindungi. Jadi kalau kalian main-main dengan transaksi jual beli organ bisa kena hukuman, baik si pendonor dan rumah sakit tersebut. Jadi jangan coba macam-macam untuk motivasinya untuk menjual itu ya gitu. Lalu pertanyaan yang sering, Kak, donor ginjal itu dilakukan ketika kita meninggal atau saat hidup ya gitu. Setahu saya kalau untuk donor ginjal itu ya ketika kita masih hidup seperti ini sehat. Kalau untuk karena donor itu ada dua ya, ada donor hidup living donor dan donor mati kadaver. Mati pun maksudnya adalah mati otak ya, bukan yang mati mati sudah lama terus diambil organnya. Setahu saya sih enggak gitu ya. Tapi di sini saya hanya mau berbicara soal donor ginjal aja karena saya pun juga kurang mengerti untuk donor-donor yang lain. Jadi kalau ada yang nanya, Kak saya setelah meninggal mau donor organ saya kemana? Saya kurang tahu untuk itu. Jadi sini saya hanya berbicara adalah sebagai donor hidup living donor untuk organ ginjal. Organ ginjal ini berbeda dengan donor darah yang biasanya kita donor di PMI, terus kita tidak tahu untuk siapa darah itu nanti akan diberikan. Ada sih kita tahu misalnya kita donor untuk kakak kita, tapi itu kan memang kita bawa surat ya biasanya. Tapi kalau untuk donor biasa kita nggak tahu tuh nanti darah kita mau diberikan kepada siapa. Nah kalau untuk donor ginjal ini tidak seperti itu, karena banyak yang bilang, loh kok kakaknya bisa tahu bahwa ginjal kakak diberikan ke si A B C? Ya tahu dong, karena penerima ginjal atau resipien itu yang membawa pendonor ke depan dokter, seperti itu. Jadi kalau teman-teman atau keluarga teman-teman ada yang mengalami sakit gagal ginjal dan ingin melakukan transplantasi ginjal, itu harus menyiapkan pendonor pendonor terlebih dahulu. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah pasti konsultasi ke dokter tim transplant ginjal. Untuk saya, kemarin saya melakukan semuanya itu di Rumah Sakit RSCM Jakarta. Pertama kali kita datang itu bertemu dengan Profesor Endang Susalit di RSCM Kencana. Jadi RSCM itu ada dua, RSCM Gedung A yang untuk BPJS sama RSCM-nya swasta Kencana. Jadi bayar sendiri, tidak bisa memakai BPJS. Nah, untuk konsultasi ke Prof Endang itu tidak bisa di cover pakai BPJS ya. Jadi kita bayar sendiri biaya konsultasinya ke Prof Endang. Itu kurang lebih 600-an ribu, nggak sampai 650 lah ya. 620 sekian saya lupa. Seperti itu sekali datang untuk konsul. Nah, teman-teman kalau mau transplantasi ginjal, siapkan dulu pendonornya.
Terus kalau ada yang nanya, pendonornya harus dari keluarga nggak kak? Enggak sih, nyatanya saya bukan satu darah, bukan dari keluarga, unrelated. Dibawa aja bilang ke depan dokter, dok saya eh, mendengar bahwa ada namanya transplantasi ginjal dan kami ingin melakukan tindakan tersebut, menurut dokter bagaimana. Nah, itu nanti dokter akan ngecek semua rekam-rekam medisnya si resipien penerima ginjal. Itu dulu pasti yang akan dilihat, karena kalau pendonor kan kita nggak bawa rekam medis kita apa-apa, kita hanya nunjukin muka bahwa ini loh saya pendonor. Biasanya untuk prof itu akan bertanya, golongan darah kamu apa, golongan darah kamu apa, maksudnya antara resipien dan pendonor. Kalau sama lebih bagus gitu. Di situ pasti akan dokter tanya-tanya, sudah sempat cuci darah belum, bla 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 bla. Nah, kalau sudah seperti itu, dokter akan memberikan surat pengantar yang kita harus melakukan cek ini itu, baik untuk saya ataupun untuk si resipien. Nah, surat pengantar itu untuk dilakukan di beberapa tempat, di beberapa unit di rumah sakit misalnya. Alur pertama kali kalau untuk di RSCM kita itu harus edukasi. Edukasi itu ya kita ketemu dengan tim transplant ginjal yang lain di gedung lain. Di situ kita akan di-educate, kita akan diberi pengetahuan bahwa transplantasi ginjal itu seperti ini, seperti itu, untuk resipien seperti ini, untuk pendonor seperti itu, namanya edukasi. Nah, ketika edukasi, kita juga akan disuruh membawa surat-surat kelengkapan yang dibutuhkan, legalitas dokumen ya, seperti akta lahir, KK, KTP, dan lain-lain yang mereka butuhkan lah, dokumen-dokumen legal seperti itu. Dan pastinya untuk pendonor ketika edukasi harus membawa wali. Jadi kalau misalnya kamu sudah menikah ya kamu bawa wali pasanganmu. Kalau kamu masih single kamu bawa wali orang tua atau kakak kamu. Itu wajib diedukasi. Jadi semuanya tuh teredukasi, baik pendonor, si resipien, dan keluarga masing-masing. Nah itu bagus sih, jadi kita nggak asal-asalan mau donor tanpa kita dibekali sesuatu. Nanti setelah di edukasi juga dimintain surat persetujuan wali. Wali harus menyetujui, mengetahui bahwa si pendonor akan disetujui untuk melakukan donor ginjal ini. Nah itu udah selesai, itu udah lengkap. Kalau untuk edukasi itu nggak bayar ya, untuk nggak bayar itu free, tidak bayar. Nah, surat pengantar yang kedua itu pasti isinya adalah advokasi. Advokasi ini salah satu yang paling krusial, paling penting bagi pendonor khususnya karena advokasi itu kayak interview aja, diwawancara. Untuk si penerima ginjal nggak diwawancarai ya, tidak diwawancarai, hanya untuk pendonor. Di situ advokasi ini di RSCM tidak bisa pakai BPJS ya, itu bayar. Saya lupa bayarnya berapa, pokoknya sekitar 1.200.000-an lah ya. Di situ kita diwawancara sama dokter, ada dokter forensik segala macam. Di advokasi ini palinglah krusial untuk pendonor. Dia akan ditanya motivasinya. Ya kalau teman-teman sempet netizen nanya, kalau di drakor tuh kak, gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu pakai standar di drakor film ya. Yang namanya film ya, film just film gitu. Tapi saya sudah melakoni sendiri, jadi berbeda. Ada perbedaan sedikit. Kalau di drakor katanya antara pendonor dan penerima itu tidak saling kenal, tidak tahu. Nah, kalau di RSCM di Indonesia itu pendonor dan penerima harus tahu, saling tahu, karena kita ada pemeriksaan yang mengharuskan kita cek bareng berdua gitu. Nah, kita balik lagi ke advokasi. Untuk advokasi ini tidak bisa BPJS, jadi bayar sendiri, kurang lebih 1.200.000 di RSCM. Di situ dilakukan wawancara. Wawancaranya ya untuk pendonor itu kayak di sidang, diwawancara, motivasi kamu apa, kamu kenal tidak dengan si pasien, si penerima ini, hubungannya apa. Jadi benar-benar kedekatan kita dengan penerima itu sangat dikorek habis, diselidiki. Kalau kalian
antara pendonor dan penerima itu sangat asing, nggak kenal sama sekali, saya pastikan itu akan memberatkan kalian untuk lolos seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus kenal, walaupun tidak sedarah pun setidaknya kalian harus mengenal bagaimana kehidupan pendonor, siapa dia. Jadi jangan hanya comot saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu gitu, itu akan memberatkan. Nah, di wawancara itu cukup lama sih ditanya, isinya ya kurang lebih seperti itu. Ditanya kedekatan, motivasi kamu apa, pokoknya itu deh, apa, ketat banget, siap aja dengan jawaban seperti itu. Tapi luas sih, kita kayak kayak ditanya-tanya santai, bukan ditanya pengetahuan, enggak. Tetap lebih lebih banyak tentang hubungan pendonor dengan si resipien seperti itu. Nah, setelah advokasi selesai, kita disuruh nunggu nih, hasilnya nggak langsung saat itu keluar. Waktu itu saya dijanjiin waktu 2 minggu untuk eh, apa, diberitahu saya lolos atau tidaknya menjadi pendonor. Itu baru advokasi loh ya, belum ke medis. Jadi benar-benar advokasi ini krusial paling awal. 2 minggu saya belum ada kabar, ternyata baru minggu ketiga saya dinyatakan lolos, dan itu senangnya luar biasa gitu. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau nggak sedarah itu advokasinya, wawancaranya memang lebih alot ya, seperti itu. Nah, ketika advokasi lolos, kita diarahkan lagi untuk ke psikiatri, dokter psikiatri. Di dokter psikiatri ini di RSCM juga tidak bisa pakai BPJS, harus bayar sendiri juga, kurang lebih juga harganya 1 jutaan lebih, di 1,5 apa 1,7 seperti itu ya. Jadi memang teman-teman harus tahu proses tes screeningnya itu tidak semuanya bisa memakai BPJS ya teman-teman. Jadi bukan bukan mentang-mentang saya bilang semuanya di cover BPJS itu maunya semua di cover, enggak. Itu nanti operasi sampai rawat inap jelas di kasar, kita nggak keluar sekalipun sepeser pun ketika kita setelah rawat inap. Tapi proses perjalanannya ini kita nggak bisa bawa tangan kosong juga gitu. Tapi juga nggak begitu banyak juga mengeluarkan sampai uh, apa ratusan juta, puluhan juta juga enggak, karena nanti ada step screening yang bisa pakai BPJS ya. Kita tunggu dulu psikiatri ini, kita ketemu dokter, kita mengerjakan soal psikotes banyak, kurang lebih 600 psikotesnya. Saya bilang seperti psikotes HR aja sih. Kamu yang mana, kamu lebih condong kemana nggak susah, cuman ya paling blenger aja ngerjain 600 soal seperti itu. Terus kita juga ditanya-tanya sama ketika di advokasi tadi, kita ditanya bagaimana kedekatan siapa antara kamu pendonor dengan resipien, kamu siapanya, kamu kenal di mana, lebih seperti itulah ya, apa pertanyaannya ya, gitu psikolog untuk psikiatrinya ya. Nah, barulah jadi tadi Profesor Endong yang pertama itu memberikan surat pengantar tuh hanya sampai itu dulu. Jadi edukasi, advokasi, dan psikiatri. Dah di situ kita balik lagi ke Prof Endang untuk meminta surat pengantar yang lain gitu ya. Tapi memang ada beberapa pasien yang minta sekaligus surat pengantar. Dok, saya mungkin jauh dari Jakarta, saya minta surat pengantarnya itu sekalian brek gitu. Ya monggo aja dicoba, tapi waktu itu saya perlahan. Jadi ada 3 surat pengantar dulu, habis itu balik lagi ke Prof Endang, bayar lagi konsultasinya gitu ya. Kita bilang nih kita sudah melakukan advokasi, hasilnya lulus, psikiatri juga seperti itu. Terus kita tunggu nih, kita suruh ngapain lagi waktu itu. Akhirnya diberi surat pengantaran, cek medis nih. Cek medis juga banyak nih, cek darah, ronsen, scan. Nah, disinilah mulai kita mencoba untuk pakai BPJS, karena itu nggak sedikit ya teman-teman semua. Itu melebihi biayanya, pasti cek darah, CT scan, MR, ronsen, USG itu nggak sedikit. Nah, saya pakai BPJS. Nah, teman-teman harus tahu pakai BPJS itu bukan ujuk-ujuk kita, halo RSCM saya mau periksa ini, saya dapat surat pengantar dari Prof, saya mau periksa. Enggak, BPJS tetap diurus dari vaskes pertama. Kalian bilang ke vaskes pertama, dok saya minta rujukan ke rumah sakit tipe B dulu, kan nggak bisa dari tipe C langsung naik ke tipe A ya, RSCM waktu tipe A, jadi harus perlahan. Akhirnya kamu urus dulu BPJS-nya, bawa surat rujukan dari
Vaskes pertama ke tipe B baru minta ke tipe A surat rujukannya. Ketika itu udah beres, surat pengantar prof baru bisa kita pakai BPJS. Nah, pakai BPJS ini kalau di RSCM kita bukan di gedungnya Prof Endang. Seperti saya bilang, RSCM itu punya 2 gedung, gedung A dan gedung Kencana. Prof Endang ini di gedung Kencana. Gedung Kencana ini gedung non BPJS. Semua di situ tidak bisa memakai BPJS. Jadi kita harus ke gedung A. Jadi surat pengantar yang dari Prof kita bawa ke gedung A. Ke bawah kemana Kak? Nah, di gedung A itu ada dokter juga sama seperti kayak Prof Endang, cuman belum profesor, dokter ginjal juga. Jadi kalian harus daftar online sebelumnya ke dokter polihipertensi ginjal. Nah, ketika kalian sudah dapat jadwalnya untuk ketemu sama dokter poli yang BPJS, kalian jangan lupa bawa surat pengantarnya yang dari Prof. Surat cek lab apa-apa aja ronsen. Setelah ketemu dokter poli, itu kalian tunjukkan, halo dok, ini saya habis dari Prof Endang, ini saya dapat surat pengantar untuk banyak pemeriksaan. Saya kesini hanya untuk minta approval biar bisa memakai BPJS. Jadi ke situ kita nggak diperiksa apa-apa, dokternya oke, kita serahkan surat pengantarnya, dia yang depan BPJS tuh, depan komputer, dia masukin apa-apa aja yang harus diperiksa. Jadi nanti ketika kita ke laboratorium, ke radiologi, ke tempat USG segala macam itu sudah ngeling BPJS kita. Kita tinggal ke unit-unit tersebut. Tapi kalau untuk unit-unit tersebut itu nggak bisa semuanya dalam 1 hari karena BPJS itu kan hanya bisa satu unit atau 2 hari. Misalnya hari ini kalian ke lab, ya udah ke lab aja gitu, nggak bisa lab ronsen semuanya di situ, nggak bisa, kalian harus minta hari berikutnya seperti itu. Nah, kalau sudah oke semuanya, udah kalian nggak perlu bayar lagi berjuta, mungkin bisa puluhan juta loh itu BPJ laboratorium, ronsen dan segala macam cek medis. Ada beberapa pendonor yang mungkin nggak sabar kalau pakai BPJS itu kan memang antri. Mereka bayar sendiri dan bayar sendiri itu bisa puluhan juta itu, tapi puji Tuhan semuanya saya bisa memakai BPJS. Free untuk screeningnya ya. Tapi ada satu cek medis yang tidak bisa pakai BPJS, yaitu cek HLA cross match. HLA cross match ini tes kecocokan ginjal. Ini tidak bisa dilakukan di RSCM. Saya harus ke rumah sakit Cikini, rumah sakit lain. Otomatis nggak bisa pakai BPJS. Dan itu mahal. Bisa tuh HLA dan cross match. Ada 2. Kurang lebih 2 itu 7 jutaan deh. Masing-masing 3 jutaan berapa? Masing-masing 3,5 jutaan. Jadi 2 tujuan. 2 itu 7 jutaan. Dan itu untuk melihat kecocokan ginjal kita berapa persen. Seperti itu. Itu bayar sendiri juga. Nah, ini saya percepat aja ya. Nanti ketika semua hasil cek screening kita sudah terkumpul, baru kita balik lagi ke Prof. Jadi memang Prof itu adalah ketua tim transplant. Semuanya harus atas ACC dia. Seperti itu. Kalau nggak ada masalah, kita ketemu lagi dengan tim yang lain. Kita disuruh menyerahkan hasil-hasil screening kita ke tim transplant yang lain dan akan disuruh nunggu kabar dalam arti gini, setelah hasil medisnya itu dilihat Prof gak ada masalah, kamu dinyatakan layak sebagai pendonor, itu kamu next step. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya sudah disuruh nunggu untuk penjadwalan tanggal operasi, dan itu lama banget. Namanya pakai BPJS harus mengantri gitu. Nah, terus Kak udah, kita akan dihubungi nih, Mbak operasinya tanggal 9 November ya, tapi seminggu sebelumnya udah masuk rawat inap karena harus karantina. Maksudnya karantina itu diisolasi, kita harus benar-benar steril. Jadi tanggal 2 saya masuk, tanggal 9 saya operasi. Itu pakai BPJS. Saya kurang lebih setelah operasi 3 hari baru keluar. Jadi kurang lebih 10 harian saya di rumah sakit. Saya pulang gak bayar apa-apa, cuma 15.000 aja galon. Itu sudah di cover oleh BPJS
semuanya. Jadi saat operasi hari waktu kita sudah rawat inap, operasi sampai selesai operasi itu kita di cover oleh BPJS. Saya waktu itu kelas 1 berdua. Maksudnya saya kelas 1 sebagai pendonor, resipien juga kelas 1 sebagai penerima. Bener-bener free, puji Tuhan. Kita pulang dengan udah deg-degan, ada bayar, harus bayar enggak, bayar 15.000 aja seperti itu. Jadi memang yang walaupun pakai BPJS teman-teman, kita tidak bisa tangan kosong, kita tetap harus mempersiapkan uang juga yang seperti saya bilang untuk screeningnya itu, untuk tes ini itunya ada beberapa yang tidak bisa pakai BPJS juga, yang lainnya bisa dipakai. Tapi kalau mau teman-teman nih punya rezeki lebih, saat tes ini itu screening males ngantri karena BPJS, langsung bayar sendiri bisa juga gitu. Tapi kan saya enggak, saya hanya yang memang benar-benar nggak bisa pakai BPJS saya bayar sendiri, dan yang bisa pakai BPJS saya urus, walaupun saya mesti harus ke mana, ke poli dulu minta approval dokter BPJS, nggak apa-apa saya lakoni. Kalau nggak puluhan juta banget soalnya, seperti itu. Saya terlalu cepat nggak ngomongnya, ada gambaran nggak? Tapi saya harap ini ada sedikit gambaran ya, sedikit gambaran kurang lebih seperti itu. Apalagi yang sering ditanyakan? Yang sering ditanyakan sih itu aja ya. Yang pertama, pendonor itu tidak mesti harus sedarah, bisa dari unrelated, tapi memang harus screeningnya sangat ketat kalau dari bukan sedarah. Teman-teman jangan salah ya, kecocokan antara ibu dan anak itu bisa nggak cocok. Saya diceritakan, saya juga kaget waktu itu. Saya diceritakan oleh dokter advokasi di situ, Mbak, jangan salah, antara ibu dan anak aja bisa tidak cocok. Oh, jadi seperti itu ya. Apalagi kita yang unrelated gitu, yang tidak sedarah, seperti itu. Dan balik lagi juga tidak ada transaksi jual beli ginjal di Indonesia. Ketahuan semuanya bisa kena hukum. Baik kamu si pendonor maupun rumah sakit bisa kena semuanya, karena semuanya itu ada undang-undangnya yang mengatur. Apalagi ya yang sering ditanyakan ya. Nah, kalau untuk masalah perbedaan, ada yang nanya, Kak kalau golongan darah kita berbeda gimana? Nah, itu saya nggak ada wewenang menjawab ya. Itu kalian harus konsul ke dokter, ke Prof Endang, pokoknya ke dokter tim transplant. Saya nggak tahu karena itu ada yang ngerti dokter lah, dunia medis saya nggak tahu. Yang penting waktu proses saya sama golongan O dengan golongan O seperti itu. Jadi mohon kalau ada yang tanya perbedaan golongan darah bisa langsung ditanyakan ke dokter, seperti itu. Banyak banget yang nanya, Kak saya kalau sudah meninggal mau donor daftarnya kemana gitu. Untuk teman-teman, saya benar-benar nggak tahu kalau untuk donor yang sudah meninggal. Saya hanya tahu kalau sudah meninggal itu donor kornea mata. Itu tempatnya banyak banget di setiap kota kayaknya. Bukan setiap kota ya, di beberapa kota ada yang, misalnya kalau di Jogja itu di YAP, di Jakarta bisa di Lions Eyes, segala macam. Itu bisa di browsing di Google ya kalau untuk kornea mata. Nah, kalau untuk donor, setahu saya tuh donor mati atau kadaver itu bukan yang kita udah mati, bener-bener mati langsung diambil organnya, karena organ itu kan ada masa nggak bisa lama-lama gitu. Maksudnya meninggal itu adalah mati otak, jadi misalnya masih nafas tapi otaknya udah mati, udah nggak berfungsi, nah itu bisa. Tapi kalau mati yang bener-bener udah nggak bernafas itu saya kurang tahu, itu nanti bisa ditanyakan teman-teman ya, saya bener-bener awam soal itu. Kalau untuk daftarnya kemana saya nggak tahu. Tapi sementara kalau transplantasi ginjal ini di beberapa kota besar udah ada, di Jogja, di Jakarta, di Semarang, di Bali, itu sudah ada semuanya. Dan transplantasi ginjal ini harus benar-benar dikonsultasikan dulu ke dokter. Tidak semua pasien gagal ginjal
bisa melakukan transplant setahu saya. Misalnya nih, kalau ada pasien gagal di ginjal tapi punya komorbid dan komplikasi yang banyak, ada yang nggak bisa di approval oleh dokter bahwa akan melakukan transplant ginjal, karena ya resiko juga kalau terlalu banyak penyakitnya gitu. Jadi saya sarankan adalah tetap pertama kali, langkah pertama kalau teman-teman merasa sudah mendapat, saya sakit gagal ginjal dan saya sudah punya calon pendonor ginjal, langkah pertama kali yang dilakukan adalah kalau kalian ke Jakarta silahkan ke RSCM, ketemu dengan Prof. Endang atau Dr. Bonar di RSCM Kencana. Di situ kalian boleh tanya apapun yang kalian nggak paham, ya, dari kecocokan golongan darah bagaimana yang tidak sama, atau resiko-resiko setelah transplantasi ginjal bagaimana gitu ya. Oh ya, saya lupa bercerita, Kak, gimana setelah donor ginjal ini, ginjal satu gimana? Ya, saya lihat saya begitu sehat banget. Saya operasi tanggal 9 November 2021. Sekarang di Januari tanggal 4, saya tidak ada keluhan apapun. Rasanya sama aja. Saya nggak merasa ginjal saya atau organ saya hilang satu terus jadi ringan gitu, enggak, ya tetap sama aja. Nggak merasa yang gimana-gimana gitu. Terus apa resikonya kalau punya ginjal satu? Dokter nggak pernah bilang ada resiko apa-apa selama kita menjaga pola hidup sehat. Ya teman-teman, pola hidup sehat itu tahu lah ya, nggak perlu saya jelasin. Pola hidup sehat itu ya dari pola makan, gaya hidup, nggak merokok, non alkohol atau dikurangi, atau istilahnya masih dalam batas wajar semuanya, seperti itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan selama kita menjalani gaya hidup sehat dan teman-teman merasa memang dirinya sehat. Saya memberanikan diri untuk donor itu karena saya merasa diri saya itu sehat. Dan ketika di screening, di tes, ya hasilnya benar-benar sehat gitu. Kecuali kalau dari awal kita teman-teman udah merasa nih sebelum di screening pun merasa, aduh aku sering sakit, saya punya penyakit komorbid, ya jangan coba-coba untuk menjadi pendonor gitu. Apalagi nanti setelah hasil screening tes medis keluar lebih menunjukkan lagi teman-teman tidak layak menjadi pendonor, ya lebih baik jangan mengajukan diri. Tapi kalau dari awal teman-teman yakin teman-teman sehat, tidak pernah ada keluhan, tidak punya penyakit bawaan, go ahead, coba gitu kan. Diyakinkan lagi dengan memakai screening seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sudah diwawancara sama Mbak Dea Famundo di Instagram. Teman-teman bisa lihat cuplikan live kita berdua. Mbak Dea Famundo ini juga suaminya habis transplantasi ginjal. Jadi kita saling sharing di situ di IG-nya, namanya Dea Famundo ya. Nanti saya taruh di sini nih IG-nya. Kalian lihat wawancara terakhir dengan saya. Kebetulan Mbak Dea Famundo juga di Facebooknya juga banyak menjelaskan juga alur-alur proses transplantasi ginjal. Sebenarnya di YouTube itu banyak sekali teman-teman transplantasi ginjal, kesaksian baik dari segi kalau segi pendonor jarang sih ya, yang dari segi penerima itu banyak sekali. Mereka menceritakan alurnya kurang lebih seperti itu. Ada gambaran teman, jadi teman-teman tuh datang ke rumah sakit nggak awam-awam banget, nggak pelongo banget gitu. Jadi kalian membawa bekal dulu dari kisah-kisah pengalaman kita yang sudah terjun langsung ke rumah sakit seperti itu. Jadi mungkin sekian dulu informasi singkatnya. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya ceritakan, maksudnya sedikit nangkep gambarannya. Intinya saya mengajak teman-teman bagi yang sedang mengalami sakit gagal ginjal dan sedang cuci darah, tetap harus punya semangat sembuh. Jangan pesimis. Ikuti saran dokter seperti apa. Kalau saran dokter memang tidak menyarankan transplant, ya sudah cuci darah. Tapi kalau dokter bilang, oh ini bisa transplant, bisa banget transplant. Menurut saya transplantasi ginjal itu adalah salah satu solusi terbaik. Istilahnya ginjal yang sudah rusak diganti ginjal yang baru. Tapi dengan syarat ya
tubuh kita benar-benar layak dan bisa dikategorikan untuk melakukan transplant ya. Nah, itu balik lagi ke dokter gitu. Tapi semuanya berikhtiar teman-teman, semuanya berusaha sambil diiringi doa gitu ya. Nyatanya saya juga habis share lagi penerima ginjal saya yang dulunya fungsi ginjalnya tinggal 3%, sekarang fungsi ginjalnya normal, sudah bisa bekerja lagi, cek lab semuanya normal, urium kreatinnya normal. Jadi ayo kita semangat sembuh, kita berusaha, kita cari info sana sini, konsultasi ke dokter yang tepat, ke dokter transplantasi ginjal, nanti teman-teman akan diarahkan ke sana gitu ya. Dan untuk yang sedang ingin menjadi pendonor ginjal, tidak perlu takut. Selama kalian sehat, hidup dengan satu ginjal itu tidak semengerikan yang teman-teman bayangkan ya. Banyak kesaksian, banyak artikel, banyak pengalaman orang-orang yang hidup dengan satu ginjal bisa puluhan tahun hidup ya, seperti itu. Dan donor organ itu hal yang sangat mulia sekali gitu. Jangan bawa organmu ke surga, di sini lebih banyak yang membutuhkan teman-teman ya, seperti itu. Ketika saya mengalami kasih dari Tuhan, saya siap memberikan kasih itu juga untuk orang lain, seperti itu ya. Mungkin tidak semua orang tidak bisa sesiap saya, tapi saya harap ya, intinya adalah Tuhan adalah cinta gitu, dan dia mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya. Dan ketika saya mengalami kasihnya, saya dapat membagikan kasih itu kepada orang lain. Jangan pernah lelah berbuat baik teman-teman. Berbuat baik tidak harus seperti yang saya lakukan. Lakukan kebaikan sekecil apapun dengan cinta yang besar. Ada kebahagiaan tersendiri jika kita bisa membantu orang lain. Dan itu priceless banget. Kemanusiaan itu buat saya hukumnya paling tinggi daripada apapun. Kemanusiaan itu menembus semua sekat. Kita membantu orang gak perlu melihat agama, ras, suku, siapapun harus kita tolong. Gak harus menolong orang yang kalangan bawah juga, siapapun itu yang memerlukan bantuan, mari kita tolong ya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk menonton. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran informatif. Terima kasih juga untuk doa-doanya untuk saya, supportnya, apresiasi. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa ya. Jangan takut, jangan pernah lelah berbuat baik. Berkah dalam. Bye.